Assalamualaikum Sampurasun Kak Sadayana. Kalau saya bandingkan Pak Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi dalam kepemimpinannya atau berpolitik, memang mereka punya kemiripan, yaitu kedua-duanya senang belusukan, yaitu terjun ke wilayah atau daerah banyak masyarakat miskin ataupun ke tempat-tempat perkumuhan, ya tempat-tempat kumuh, maksudnya seperti pasar, perumahan penduduk yang tidak sejahtera, ataupun ke wilayah-wilayah atau ke daerah di mana alamnya sudah rusak, ya seperti sungai yang tercemari, ya terus gunung yang mulai habis dibabat pepohonannya yang sebenarnya harus menjadi serapan air karena dieksploitasi menjadi wilayah tambang ataupun menjadi tempat villa atau perumahan-perumahan elit, dan juga hutan-hutan yang sudah gundul. Dan kemiripannya itu letaknya di sana, yaitu Kang Deddy dan Pak Jokowi senang ya berbelusukan ke wilayah seperti itu. Dan di saat menumpukan hal-hal yang janggal, mereka itu melakukan sebuah atau mengeluarkan sebuah kebijakan dan langsung dieksekusi. Jadi keputusan eksekusinya sangat cepat sekali. Kedua orang ini melakukan eksekusi sangat cepat sekali. Jadi tidak ada kompromi, lakukan secepatnya. Nah, itulah yang saya lihat persamaannya. Dan keduanya juga dermawan, tapi saya melihat Kang Deddy Mulyadi jauh lebih dermawan karena ya setiap saya melihat videonya selalu dia mengucurkan ya apakah itu uang pribadi ataupun saya nggak tahu lah, yang jelas kebanyakan mungkin uang pribadinya ya dia salurkan atau dia sumbangkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, dan ini luar biasa, sangat terpuji sekali ya perbuatan semacam ini. Jujur saja, kalau saya kaya raya, saya akan melakukan hal yang sama ya. Karena harta kekayaan itu nggak akan dibawa kita mati ya. Dan lebih baik bermanfaat bagi masyarakat atau manusia yang sangat membutuhkannya ya. Nah, untuk sekolah, mungkin untuk hidup yang lebih layak, untuk modal dan lain-lain. Dan kita tahu sendiri yang kaya di Indonesia itu luar biasa banyak, tetapi wah entah dari mana ya uangnya, mungkin nggak tahu lah, saya nggak tahu. Nah, inilah kemiripannya ya, belusukan, tetapi sangat berbeda caranya dan sangat berbeda juga gayanya ya. Gaya Kang Deddy lebih humoris, senang bercanda, dan ya sense of humornya sangat tinggi sekali ya, dan sangat dekat sekali dengan rakyat Jawa Barat, bahkan disukai oleh rakyat yang di luar provinsi Jawa Barat. Jokowi juga ya, sangat disukai atau dicintai rakyat. Jangan salah, ketika Jokowi belusukan atau terjun ke setiap penjuru di Indonesia selalu dikerumuni ratusan orang, ribuan, bahkan ya puluhan ribu orang ya ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, tidak jauh berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi di sini ada persamaannya antara Kang Deddy dengan Pak Jokowi, yaitu masalah musuhnya. Ternyata musuh Kang Deddy dengan musuh Pak Jokowi itu hampir sama ya. Misalnya katakanlah Pak Jokowi itu musuhnya sekarang orang-orang PDIP, di mana orang PDIP kecewa ketika Pak Jokowi memindahkan dukungannya dari Ganjar yang capres itu menjadi ke Pak Prabowo dan anaknya menjadi cawapres ya. Itulah membuat orang-orang PDIP ngamuk sama Pak Jokowi, dan sampai sekarang masih terjadi mungkin gesekan-gesekan.
Dan yang jelas juga musuh Pak Jokowi itu adalah HTI dan FPI yang sudah dibubarkan itu. Orang-orangnya isinya sama, adalah mereka-mereka itu yang membenci Pak Jokowi, yang selalu menyerang Pak Jokowi. Tahu sendiri kan tentang ijazah Jokowi palsu katanya yang digulirkan oleh mereka, yaitu orang-orang HTI dan orang-orang FPI itu, karena mereka seperti dendam terhadap Pak Jokowi yang telah membubarkan. Sebenarnya bukan Pak Jokowi yang membubarkan mereka, organisasi mereka itu, tetapi konstitusi yang ada di Indonesia melalui Mahkamah Agung, karena itu menyimpang dan mengancam daripada keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, lalu ya majalah, atau bukan majalah ya, Tempo TV yang mengatakan jilid 2 Mulyono, ya dikatakan katanya Kang Deddy sebagai jilid 2-nya Pak Jokowi, yaitu Mulyono jilid 2. Ini kan juga bukan saja sebuah penghinaan, tetapi di sisi lain menghina Pak Jokowi sebagai figur yang buruk ya, dan menganggap juga Kang Deddy Mulyadi sebagai figur yang buruk. Nah, juga Rocky Gerung yang sudah mengatakan bahwa yang juga menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan ya seorang pemimpin yang dangkal gitu ya. Dan kita atau siapapun yang menyukai Kang Deddy ataupun Pak Jokowi maka disebutnya berotak dangkal karena mengikuti konten-konten dia. Bagi saya mengikuti konten Kang Deddy, saya suka karena apa? Isinya adalah pesan moral terhadap kita, mengajak kita untuk hidup menjadi dermawan, ya, mengajak kita untuk membantu yang lain, mengajak kita peduli terhadap alam semesta, mengajak kita untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, dan lain-lain. Dan yang jelas peduli terhadap jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku bangsa dan punya seni tradisi budaya masing-masing, dan itu harus dipertahankan oleh kita semua. Dan Kang Deddy Mulyadi ingin mengangkat kembali seni tradisi budaya Sunda. Nah, di sanalah ya, apa yang kita harus ingat tentang konten-konten daripada Kang Deddy Mulyadi, di mana isinya adalah penuh dengan pesan moral yang luar biasa bermanfaat sekali ya untuk kita semua. Nah, musuh Kang Deddy juga ya sama dengan musuh Pak Jokowi, yaitu orang PDIP yang suka ya menyerang Pak Jokowi dan juga menyerang Kang Deddy melalui ya kadernya, yaitu Ono Surono dan lain-lain. Dan ada juga yang namanya si Butar-Butar itu yang bukan orang Sunda kan dia ya, yang juga pernah menyerang Kang Deddy. Lalu ada memang dari kader PKB, yaitu si Maulana Yusuf kalau nggak salah, yang selalu mengangkat isu-isu agama seakan-akan Kang Deddy tidak peduli terhadap agama, yaitu masalah hibah terhadap pesantren. Padahal tahu sendiri Pak Kang Deddy Mulyadi tidak menghentikan hibah, tetapi mengevaluasinya. Jangan sampai para politikus yang memakan uang hibah itu, bukannya malah guru-guru ngaji dan santrinya tidak sejahtera dan tidak punya kualitas ya. Nah, itulah. Lalu ya majalah Tempo TV dan si Gerung, dan yang terakhir HTI dan FPI, di mana selalu menyerang Kang Deddy dengan isu-isu syirik, musyrik ya, maksiat dan lain-lain. Ini sengaja mereka lakukan, mereka tebarkan hal-hal semacam ini karena ingin ya memalingkan atau menyetir masyarakat Jawa Barat agar tidak mengikuti Kang Deddy Mulyadi. Tetapi masyarakat Jawa Barat udah terlanjur jatuh cinta dengan Kang Deddy Mulyadi, yang mana kepemimpinannya memang sangat alami dan memang sangat layak dalam memimpin Jawa Barat. Nah, di sisi lain mereka ketakutan. Ketakutannya kenapa?
ketika masyarakat Jawa Barat sadar bahwa selama ini mereka hanya kita ataupun siapa saja masyarakat Jawa dieksploitasi sama mereka-mereka yang mengaku habaib gitu ya. Habaib itu sebenarnya artinya tersayang ya, tapi mereka anggap bahwa habaib itu adalah keturunan nabi gitu ya. Padahal dalam bahasa Arabnya habaib itu tersayang atau Liebling bahasa Jermannya, atau honey, darling lah bahasa Inggrisnya ya. Dan mereka manfaatkan kata ini sebagai kata atau diksi yang ada hubungannya dengan turunan Nabi Muhammad SAW. Padahal bohong, dan saya tidak percaya mereka keturunan Nabi, sama sekali saya tidak percaya, karena saya sering berkomunikasi dengan bangsa-bangsa Arab yang dari negara-negara yang lebih makmur, yang kaya raya dan ini, dan mereka malah ketawa katanya. Ya, dan disinilah mereka ketakutan, mereka ditinggalkan oleh pengikutnya dari Jawa Barat, dan akhirnya mereka nothing, ya, tidak ada artinya apa-apa. Dan tahu sendiri kan, ceramah-ceramah mereka itu bukannya mengajak umat untuk berakhlak baik, tetapi hanya masalah politik belaka, memusuhi ini, menghina ini, mencaci ini, ya. Dan kita tahu sendiri orang-orang tersebut semacam si Bahar Sumiat, si Hanif Alatas, Rizik Syihab dan lain-lain. Dan ya seharusnya kita sudah ya sadar masalah ini, jangan sampai tertipu oleh mereka, terkelabui oleh mereka. Hayu urang Jawa Barat, ayeuna balik deui ka jati diri urang sorangan sebagai urang Sunda anu boga karuhun leluhurnya anu ngawariskeun ka urang seni tradisi budaya anu bener-bener luar biasa nya, bermanfaatna keur urang kabeh nya, keur kemajuan urang Sunda kabeh sadayana. Nah, kalau kita kembali lagi pada jati diri kita, ya insya Allah bahwa kita bisa mengeksploitasi budaya kita, kekayaan alam kita, begitu juga ya berbagai macam ya kesempatan kita yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bersama Kang Deddy Mulyadi, kita percaya bahwa kita bisa mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran selama kita mendukung sepak terjang atau kebijakan-kebijakan dia. Sampurasun kasadayana.